Bismillahirrahmanirrahim. Khamsatu asya'a, 5 beberapa perkara tunawwiru menyinari al-qalba hati. Qira'atu suratil ikhlasi, membaca surat al-ikhlas. Orang baca surat al-ikhlas terus menerus jadikan hati jernih. Jangankan yang dohir, yang mayit dibacakan surat al-ikhlas. Surat al-ikhlas ini kalau dibaca kita paham akan Allah, bahwa apa yang kita lakukan itu murni untuk Allah, tidak ada untuk orang. Kalau murni untuk Allah, maka hidup ini gak ada yang sia-sia, karena tujuannya Allah. Wa qillatul akli tu'ami, dan menyedikitkan makan makanan. Kalau makan itu jadikan hati ini terang benderang. Saya ini jarang banget sehari makan 3 kali, jarang. Ini tadi saya makan 2 kali. Tadi siang lupa saya. Di sore sama ini tadi pengen ngaji. Sebabnya kalau selesai makan lalu istirahat bahaya. Makanya kan kamu kalau selesai makan jangan langsung tidur, bahaya. Mungkin saat ini kamu aman kan? Tunggu sekian tahun yang akan datang, bahaya. Makanya tak ajak ngaji. Orang yang gak paham saya pasti ngira gini, kiai Randi udel, gak punya kasihan sama muridnya. Justru saya ngaji itu kasihan. Kalau kamu makan kenyang lalu kamu tidur, berbahaya. Tapi kalau kamu perutnya kenyang, kamu ngaji, walaupun kamu itu kriip-kriip karena perut proses makanan. Perut itu kalau proses makanan, secara otomatis darah itu naik. Makanya mata ini merah, ngantuk. Itu bagus untuk kesehatan. Dan orang tidur bener-bener ngantuk tenan, itu bagus untuk kesehatan. Masya Allah. Cuma kadang-kadang orang itu belum tidur ditidurkan, itu nggak baik untuk kesehatan. Belum pengen tidur ditidurkan, nggak baik. Tapi kalau watang wis wareg malah ngaji ngantuk, ngajinya suwi-sisan, justru itu bagus itu. Pada akhirnya kamu itu ngantuk berat, baru kamu tidurkan, sehat itu. Amin. Kamu yang hatinya nggak keras, tapi kalau hatinya keras yang gremeng, asem tenan. Dia ini payah, berjungkir balik ping 19. Itu kamu tampil seperti itu. Kalau niatmu untuk membahagiakan teman, itu pahalanya besar. Masya Allah. Saya yang asli itu sama sekali nggak senang. Yang asli itu sama sekali dari awal sampai terakhir nggak senang. Kenapa? Kalau saya duduk dari awal sampai terakhir menyenangkan orang banyak, nyenengke si tampil, nyenengke santri-santri nonton, itu pahalanya besar itu. Jadi saya
saya berusaha bertahan sampai terakhir, itu pahalanya besar. Masya Allah. Tahun yang kemarin enggak saya. Tahun kemarin tampilnya di situ ya. Saya berusaha. Saya tak tinggal jagongan. Ya baru ini. Kenapa saat ini saya nungguin sampai selesai? Gara-gara si Umar tampil. Ikut tampil enggak tadi Mas? Enggak. Lu mau kita peteng-peteng tak kira kowe. Marahnya lampunya dipatahin jadi nggak kelihatan. Tak kira Umar tampil. Latihan kendil mah. Tahun yang akan datang kalau ada tampil ikut tampil. Latihan kendil. Manfaatnya besar. Saya dulu kan ada penampilan seperti itu. Saya ikut tampil. Temanku yang ikut tampil semuanya sukses semua. Setelah berkeluarga itu sukses semua. Amin. Yang nggak mau tampil loh setelah saya terjun di masyarakat, yang nggak mau tampil itu jadi masyarakat, jadi rakyat jelata. Astagfirullah. Loh, kamu tampil itu punya jiwa kepemimpinan, itu melatih diri menjadi jiwa kepemimpinan. Wa mujalasatul ulama'i, dan duduk bareng, wa mujalasatul ulama'i, dan duduk bareng dengan para ulama. Orang itu kalau duduk sama kiai itu hatinya dijernihkan oleh Allah. Gimana ya jernih? Orang kiai itu jiwanya itu jiwa menolong. Asli. Loh, saya membuat acara ini tidak ada sepersen pun saya narik masyarakat untuk iuran, nggak ada. Masyarakat bawa ambengan itu kesalahan dia. Ngapain nggak bah? Mau saya nggak nyuruh. Kemudian mereka nyuruh. Semuanya nggak bawa juga nggak masalah. Sudah saya sediakan dulu. Dan itu nyewa-nyewa itu pribadi saya sendiri semua. Masya Allah. Gak ada nanti tak tarik iuran. Masya Allah. Kamu itu jiwanya itu loh, jiwa tidak untuk umat. Dulu itu ada seorang santri nyuruh sama santri, Kang, belikan nasi ya. Iya, seneng dia. Setelah diberikan, apa kata beliau? Udah, makan untuk kamu. Nyuruh lagi, santri lain lagi, sini, belikan nasi ya. Iya. Setelah diberikan, udah, makan untuk kamu. Jadi berkali-kali nyuruh beli nasi sama santri. Itu tidak dimakan sama sekali. Disuruh makan santri semua. Sekarang ini orangnya Masya Allah kaya raya, istrinya 2. Masya Allah. Istrinya 2 kaya raya. Dan istrinya siji kayak aku fakir deh. Istrinya 1, calonnya banyak. Calon masuk surga. Calon masuk surga. Itu dulu di waktu mondok itu kalau beli sesuatu sering diberikan ke santri. Bahkan kalau ada santri uangnya hilang, dia yang mengganti. Berat itu. Kemarin kan ada orang datang ke tempat saya mengeluh ayamnya dicuri orang. Lalu saya tanya,
Berapa ayamnya? Apa kata beliau? 12. Ayam satu berapa harganya? 100.000 Kiai. Apa kata saya? Udah, saya ganti. Saya ngasih ya nanti duit. Udah saya ganti. Saya ganti 1.200.000. Tak tambahi 300.000 malah jadi 1.500.000. Bayar 1.500.000. Si cantik rasa masak. Alhamdulillah. Tapi apa yang terjadi? Ya tadi bisa masak. Alhamdulillah. Ya tadi bisa masak tadi. Cuma kadang-kadang perasaan kita ini nanti bagaimana? Kok nanti bagaimana? Saya nyewa-nyewa ini sound system. Sama sekali saya nggak nyiapin uang. Masya Allah. Nyiapin uang. Dilala tadi pas nonton panggung gembira ya. Dilala bisa bayar. Kamu itu berlatih. Berlatih memberikan yang terbaik ke orang lain. Ya ngasih ilmu baru sudah punya salon ini salon. Tapi nasi nyetel santri paling nggak suaranya kayak mau pilek. Assalamualaikum. Nama mata wanya parah. Ya pilek. Lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Orang itu tidak mendapatkan kebaikan. Lan tanalul bir, orang tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu, sehingga mensedekahkan, memilihkan orang lain ma tuhibbun, yang paling bagus, yang paling dicintai. Yang paling baik. Latihan. Allah itu melahirkan kamu, dipilihkan Allah seorang ayah dan ibu yang terbaik. Kamu itu harus punya perasaan seperti itu. Kok nyampe kamu ngomong gini, bapak ibuku jelek, lebih baik bapak ibunya ustadz, maka pasti kamu jadi orang jelek. Karena sesungguhnya takdir Allah itu diletakkan pada apa yang kau pikir. Saya mikir apa coba? Dan mikir apa coba? Saya saat ini sedang mikir sesuatu yang saya minum. Jadi minum kan? Jadi. Kenapa jadi minum? Dari yang dipikirkan. Kamu ngomong gini, ya Rob, kenapa kau lahirkan aku menjadi anaknya ayah dan ibu yang seperti itu? Saya nggak pede ya Rob, saya tidak bangga. Maka kamu dihidupkan oleh Allah tidak akan bangga dengan dirimu. Seseorang dihidupkan oleh Allah menurut apa yang dipikir. Kalau yang dipikir baik, insya Allah. Kalau yang dipikir tidak baik, ya ngono iku. Makanya kamu itu mikir yang baik. Katakan pada dirimu, wallahi demi Allah, aku dilahirkan dari ayah ibu yang sangat-sangat terpilih. Ayah ibu yang luar biasa. Yang tadi di panggung itu pembawa acaranya biasanya luar biasa terus. Gue gonta ganti ngono lho. Monoton. Akhir juga luar biasa. Luar biasa. Saya duduk sama si cantik, saya bisi-bisi sama si yang minggu temen luar biasa. Luar biasa deh.
Acaranya kurang sangar itu. Kayak ngono acaranya. Kurang hebat acaranya itu. Pokoknya temanya luar biasa. Ya alhamdulillah luar biasa semua ya. Masya Allah. Wal iktharu, dan memperbanyak min sholatil laili, dari sholat malam. Kalau sholat malam, sholat tahajud, itu sholatnya rakaatnya diperbanyak, minimal 8. Saya sengaja tidak mewajibkan santri sholat tahajud, sebab ngaji itu lebih penting. Tahajud nanti kalau sudah di rumah. Ya kalau kamu bisa bangun agak cepat sih nggak masalah sholat tahajud. Tapi kalau nggak bisa ya tidur nggak masalah. Yang penting sholat subuh. Seumpamanya toh keblebesan, tidak sengaja. Memang keblebesan. Kamu sih sudah bangun. Sholatu khairum minan naum. Gitu. Sudah bangun. Tapi kamu punya perasaan, nanti setengah jam lagi saya akan bangun. Tapi kamu keblebesan sampai jam 8. Itu gak dosa itu. Tapi nak lengganan sudah dosa. Ya. Wis ngerti nak ini nanti kamu akan keblebesan malah turu mana. Dosa, tidurmu maksiat itu. Kamu bangun. Kamu melihat jam sudah jam 5. Kamu pengen tidur lagi 10 menit. Padahal kamu meyakini bahwa kamu nanti akan keblebesan. Lu kok kamu tidur lagi? Dosa. Dosa. Tak boleh. Jadi yang menjadikan hati lunak bagus, di antaranya itu sholat tahajud. Makanya usahakan sholat tahajud. Kamu sholat tahajud itu ala kesadaran. Jam 4, jam setengah 4 itu bangun, terus sholat tahajud. Paham? Dengerin. Orang itu akan sehat walafiat apabila tidurnya setelah 4 jam setelah makan. Jadi makan, bertahan melek selama 4 jam. Lagi turu, orang bagus. Ya, kamu makanmu mau jam 11. Ya enggak? Nah ini baru jam 12, oh, gimana kau? Masih 3 jam. Kau ngantuk apa? Ceklek. Masa ngontok hatimu. Bareng ngono terus wallahu alam bisawab, terus kowe seneng. Terus kowe tidur. Maka semua penyakitmu hilang. Amin. Penyakit dohir, penyakit batin. Turu yang paling apik iki turu sing sangat-sangat pengen tidur. Masya Allah. Kalau saya mikir kan nggak mau mikir ke orang lain, saya ngukur menurut saya, nggak mau ngukur orang lain. Kowe lucu kok, ngantuk iso ambek mesem. Ya. Jangan Mar. Ngantuk ambek mesem. Wa aklun nabatati, dan makan beberapa sayur-sayuran al-makulati, yang dimakan, yang menjernihkan hati lagi, yaitu ojo mangan daging. Yo mangan daging seminggu sepisan nanti Jumat. Selain itu makan sayur mayur, itu menjadikan hati jernih. Makanya hewan yang makannya tumbuh-tumbuhan, rumput, itu sifatnya kalem. Seperti contoh kambing, sapi, kalem. Beda dengan hewan yang makannya hewan. Hewan yang makannya hewan seperti kucing. Kucing makannya tikus. Iya.
Jadi semisal kucing itu sangarnya nggak seberapa. Tapi kalau singa mangani banteng gitu. Makanya singa itu sangar. Allah. Kowe lagi ra fotone ngono sangar. Ra fotone sangar. Kenapa singa itu di kebun binatang dikangkreng? Itu bukannya khawatir lari itu kan, bukan itu. Yo khawatir nyaplok kowe. Yo kalau enggak bisa bikin. Sehingga hewan pemakan hewan mesti sangar. Persis seperti manusia pemakan manusia mesti sangar. Salah. Manusia makan hewan. Manusia makan manusia haram dah. Manusia makan daging mesti sangar. Keras. Tapi kalau kamu makan sayur mayur, sayur-sayuran terus, mesti kalem. Alami itu. Seperti itu loh, Imam Ghazali ngendika. Kamu kalau melihat matahari secara langsung, pasti matamu cepat rabun. Dulu si Liyah, anak saya, di waktu belajar ke Yaman, saya kan ke Yaman. Sudah tak ramal nih, mesti Liyah kelak apabila pulang berpati error pakai kacamata. Apa yang terjadi? Kacamata beneran. Gara-gara apa coba? Sinarnya terlalu tajam. Nah, kamu itu orang Indonesia kan, beda kalau orang sana asli. Emang meripatnya udah terbiasa. Nah, kalau orang Indonesia kok ke sana, error. Wa arba'atun 4 la tu'tamadu 'alaiha tayyibul hawa'i fi fadli syita wa dahikul muluki wa mula'amatul aduwi wa zuhdul mar'ati. Subhanakallahumma